Selamat datang di mata kuliah Kimia Dasar. Ini untuk materi yang sebelumnya mengenai karbohidrat. Eh, ini merupakan pertemuan ke-11 dan setelah ini nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai lemak. Jadi mungkin kita sudah biasa mengenal istilah karbohidrat karena pada dasarnya karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk manusia. Seperti di gambar ini terlihat tumbuhan yang disinari matahari ya. Jadi mungkin ketika kita SMA kita sudah memahami bahwa karbohidrat ini adalah dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Jadi ada tanaman sebagai organisme yang bisa melakukan fotosintesis. Nanti ada sinar matahari yang akan menjadi sumber energi ya untuk melaksanakan atau melakukan proses fotosintesis di dalam sel tanaman. Oke, di gambar ini terlihat bahwa komponen fotosintesis ini ya bisa kita lihat ada tanaman sebagai organisme yang melakukan fotosintesis, ada cahaya matahari ya. Ada cahaya matahari. Kemudian kalau kalian lihat di sini di sebelah kiri ada cahaya matahari sebagai energi, kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Lalu ditambah dengan mineral dan air atau H2O yang berasal dari tanah. Ini tentu bercampur dengan ini ya unsur-unsur hara yang memang diserap oleh tanaman tersebut untuk dialirkan ke seluruh bagian sel yang mengandung klorofil, dalam hal ini adalah kloroplas ya. Dan kemudian akan terjadi fotosintesis di sana. Tentu saja nutrien-nutrien yang terkandung di dalam tanah dialirkan ke seluruh bagian tempat sel yang mengandung klorofil melalui jaringan xilem ya. Setelah fotosintesis terjadi, maka akan dihasilkan di atas ini kalian bisa lihat oksigen atau O2. Kemudian ada sugar. Sugar ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita lebih mengenal istilah gula, tetapi untuk definisi yang lebih dalam itu kita bisa sebut karbohidrat seperti pembahasan kali ini ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa fotosintesis ini terjadi di kloroplas, di mana kloroplas ini mengandung klorofil. Di sanalah tempat terjadinya fotosintesis, dan nanti setelah terjadi proses fotosintesis akan dihasilkan O2 yang dikeluarkan melalui sel ya, melalui permukaan daun, dan kemudian bagian-bagian berupa sugar atau karbohidrat yang lain itu bisa disimpan dalam bagian-bagian lain, terutama dalam buah seperti itu. Sekali lagi di dalam foto ini kita bisa melihat bagian yang tadi ya. Ada cahaya, karbon dioksida, kemudian air dan mineral dan unsur hara lainnya yang masuk melalui akar ke seluruh tanaman, dan kemudian terjadi fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Sementara itu kan terjadi juga sebenarnya pertumbuhan si tanaman ini. Jadi tidak serta-merta hanya menghasilkan oksigen dan glukosa, ada juga pertumbuhan tanaman ini mulai dari kecil hingga besar. Kemudian sisa yang lain bisa dimanfaatkan untuk memang menghasilkan glukosa. Mungkin terkadang kita bisa mengetahui glukosa atau gula yang kita sebut di sini atau karbohidrat yang kita sebutkan di sini itu dihasilkan dalam bentuk buah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi pada saat suatu tanaman ini pun sebelum berbuah, mereka juga sudah bisa menghasilkan ini ya, berupa karbohidrat, bisa berupa di jaringan daunnya, bisa berupa di jaringan tangkainya, pokoknya di sebagian besar bagian tumbuhan tersebut juga mengandung karbohidrat jenis tertentu. Dalam hal ini kan bisa kita kategorikan sebagai karbohidrat juga. Oke, proses fotosintesis sederhana mungkin kita sudah bisa ketahui ketika SMA ya. Jadi ada CO2 plus H2O dengan bantuan cahaya matahari sebagai sumber energi, maka akan dihasilkan sejumlah karbon C dan hidrat dan oksigen ya di sini. C, HO, dan O2. Jadi sejumlah karbon dioksida ditambah sejumlah H2O dengan bantuan sinar matahari maka akan menghasilkan CXH2O. Kalau kita bahas nanti selanjutnya, kira-kira berapa jumlah
atom C di dalam hasil fotosintesis ini, kemudian berapa jumlah oksigen yang dihasilkan juga ya. Oke, di sini kita bisa melihat istilah karbohidrat itu sebenarnya maksudnya apa gitu. Jadi istilah karbohidrat itu lebih kita ketahui berasal dari dua istilah ini ya, karbon dan hidrat. Karbon atau bisa saja mungkin teman-teman di sini pernah mendengar karbon aktif seperti itu. Jadi karbon itu ya dari atom C seperti itu ya. Jadi istilah karbon hidrat atau hidrat arang seperti itu. Makanya karbon ini kan kita kadang-kadang bisa mengacu terhadap sesuatu yang berupa arang seperti itu. Jadi hidrat arang itu istilah lain yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menyebut istilah karbohidrat. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya hasil fotosintesis itu berupa atom C, H, dan O, maka ini disebutkan bahwa yang paling sering kita sadari atau kita lihat itu hasil fotosintesis itu adalah C6H12O6. Jadi ini yang kita sebut itu karbohidrat. Rumus karbohidrat secara umum itu adalah ini, C6H12O6. Kalau kalian lihat di sini saya sebutkan atau CH2O tetapi kali 6. Tetapi itu kalau kalian dikalikan ke masing-masing atomnya ya, tetapi itu akan menjadi C6H12O6. Sama dengan yang ini, yang bagian terakhir ini C6H2O dikali 6. Kalau dikalikan masing-masing dengan atomnya itu ya, maka tetap C6H12O6. Jadi ini adalah bentuk karbohidrat yang paling umum. Oke, di sini kita bisa melihat istilah karbohidrat itu biasanya kita bagi beberapa pengertian ya. Ada istilah monosakarida, ada istilah disakarida, ada istilah oligosakarida, dan paling terakhir dan paling kompleks itu adalah polisakarida. Jadi kalau untuk monosakarida kita bisa lihat di sini ada dua bentuk secara umum. Yang pertama adalah heksosa dan yang kedua adalah pentosa. Jadi kalau heksosa itu mungkin kalau kalian pas SMA sudah mengetahui jumlah ikatan-ikatan yang kalau heksosa, heksa berarti 6 ya. Kalau pentosa berarti penta berarti 5. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk heksosa itu berarti jumlah ikatannya itu berupa 6. Jadi di sini ada deglukosa, galaktosa, manosa, fruktosa. Itu adalah masing-masing monosakarida. Monosakarida nanti mungkin di slide selanjutnya kita bahas bahwa monosakarida ini adalah jenis karbohidrat paling sederhana. Jadi golongan-golongan glukosa, galaktosa, manosa, dan fruktosa adalah golongan gula paling sederhana. Kemudian untuk golongan pentosa ada silosa, arabinosa, dan ribosa. Oke, kalau monosakarida adalah satu jenis molekul gulanya, maka disakarida terdiri dari dua jenis gula. Terdiri dari dua monosakarida di sana. Jadi kalau kalian menemui suatu saat ya, misalnya kalian membahas suatu kandungan, entah itu tanaman pakan, entah itu tanaman pangan, atau produk-produk lain mungkin yang bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari, kalian mungkin terkadang menemui istilah sukrosa. Ini sukrosa ini yang paling sering kita temui itu adalah gula pasir. Sebenarnya gula pasir itu terdiri dari jenis gula sukrosa. Kemudian untuk laktosa, kalau laktosa itu untuk teman-teman di sini yang suka minum susu itu akan sering, kalau kalian istilahnya sering melihat komposisi susu di bagian kemasannya ya, kalian akan bisa melihat laktosa. Jadi laktosa itu adalah jenis gula yang terdapat di dalam susu. Jadi laktosa ini adalah ikatan antara galaktosa dan glukosa. Jadi ternyata seperti yang saya sebutkan sebelumnya, disakarida. Istilah di kan sebenarnya dua, mono satu, di dua. Kemudian kalau oligo itu beberapa, lebih dari dua seperti itu. Jadi kalau untuk disakarida dalam hal ini tadi laktosa, dia ikatan antara glukosa dan galaktosa. Kemudian ada maltosa dan selobiosa ya. Kemudian yang selanjutnya untuk bagian ketiga ini ada oligosakarida. Jadi oligosakarida ini sudah terdiri dari dua jenis gula lebih ya, di atas dua jenis monosakarida yang berikatan. Di sini ada disebutkan 3 contohnya, ada rafinosa, stakiosa, dan verbacosa.
Baik, yang keempat ini polisakarida. Kalau kalian sadari tingkatan berdasarkan jumlah ikatan tadi ya. Yang pertama ada monosakarida berarti 1. Yang kedua disakarida berarti 2. Ketiga tadi ada oligosakarida beberapa ya. Ini sekitar di atas 2, 3 ke atas seperti itu. Dan yang keempat ini adalah polisakarida. Kalau poli artinya banyak, berarti kalau polisakarida adalah suatu karbohidrat yang memang terdiri dari sangat-sangat banyak jenis gula atau karbohidrat jenis lain di sana. Contoh yang bisa kita sebutkan di sini adalah yang pertama selulosa, kemudian pati, kemudian sitin, ada agar juga, karagenan, dan alginat. Kalau selulosa, ini nanti kita sebagai orang peternakan akan sering menemui ini terutama untuk pembahasan pencernaan ruminansia. Jadi selulosa itu adalah jenis karbohidrat yang memang kita manusia tidak bisa mencerna jenis karbohidrat ini, selulosa ya, karena memang di dalam tubuh kita tidak terdapat enzim yang bisa mencerna selulosa. Jadi kenapa untuk ruminansia seperti yang disebutkan sebelumnya ya, kenapa di ruminansia kita sering membahas selulosa? Karena selulosa ini adalah jenis yang sangat-sangat ini ya kompleks. Termasuk polisakarida sebenarnya sudah diartikan sebagai karbohidrat yang kompleks seperti itu. Jadi kalau selulosa ini mungkin contoh yang paling sederhana kita bisa ketahui, yang paling bukan sederhana ya, yang paling lazim kita ketahui adalah rumput. Rerumputan itu mengandung selulosa yang sangat tinggi. Jadi selulosa ini tidak bisa dicerna manusia. Mungkin kalau kalian sadari kan kenapa manusia tidak mengonsumsi rumput, hanya berupa daun-daunan berupa sayur-sayuran seperti itu, karena di rumput itu mengandung tinggi selulosa dan manusia tidak bisa mencerna itu. Hewan ruminansia bisa mencerna selulosa karena sebenarnya kalau dalam pencernaan secara kimiawi ya, sebenarnya ruminansia juga tidak bisa mencerna selulosa ini. Tetapi ruminansia memiliki rumen dan di rumen itu terdapat berbagai mikroba. Ada jamur, ada fungi, jamur, bakteri, protozoa segala macam di sana yang bisa mencerna selulosa ini. Jadi selulosa dicerna di dalam rumen tidak secara kimiawi melainkan secara mikrobiologi. Ketika mikroba-mikroba yang di sana sudah mencerna selulosa tersebut, maka akan dihasilkan asam lemak terbang, volatile fatty acid. Jadi asam lemak terbang ini yang akan dikonversikan oleh si ruminansia itu menjadi daging, menjadi susu untuk pertumbuhannya juga. Jadi untuk pertumbuhan dan kehidupannya juga untuk produksi. Kalau pertumbuhan dan perkembangannya kan sapinya dari kecil menjadi besar seperti itu. Tetapi untuk produksinya ada berupa susu, kemudian ada juga berupa perkembangan inilah, pertambahan bobot otot, massa otot atau yang kelak nanti akan menjadi daging. Kemudian untuk yang kedua ini ada pati. Di gambar ini saya bisa ngasih contoh ya. Di gambar ini yang kedua sebelah kanan atas pojok ini kita bisa melihat kentang. Jadi golongan pati ini bisa kita artikan sebagai golongan tepung ya. Pati itu bisa kita dekat artikan dengan tepung. Entah itu berasal dari sagu misalnya, kan kita sering menyebut itu pati juga. Kemudian ada dari kentang, dari tepung-tepungan pada umumnya seperti itu kita sebut pati. Kemudian untuk sitin, kalau sitin ini makanya saya buat di sini ada ini ya, sitosan. Sitosan itu banyak terkandung di dalam ini hewan exoskeleton ini. Ternyata kalau misalnya hewan exoskeleton ini mengalami perubahan ya atau pelepasan itu, ada regenerasi bagian sel yang ada di luar tubuhnya itu di sana mengandung banyak sitin. Jadi itu pun termasuk golongan karbohidrat seperti itu. Kemudian ada agar. Mungkin definisi sederhana yang kita ketahui itu ya agar-agar seperti itu. Itu juga termasuk golongan polisakarida. Kemudian ada karagenan. Kalau karagenan ini sebenarnya hampir sama dengan agar-agar ya. Karena bahan dasarnya itu berasal dari rumput laut. Tetapi kalau karagenan ini lebih biasanya diketahui atau dimanfaatkan untuk sebagai bahan pengenyal. Hampir sama sebenarnya untuk agar ya. Cuman kalau agar itu kan lebih dijadikan sebagai bahan konsumsi secara langsung.
Tapi kalau untuk karagenan itu dicampurkan terhadap sesuatu pengolahan pangan supaya teksturnya menjadi lebih kenyal seperti itu. Kemudian kalau alginat ini seperti lumpur ya, sudut kanan bawah ini. Makanya saya buat seperti ini golongan polisakarida yang sering kali dimanfaatkan sebagai kalau bentuknya seperti lumpur ini kan bisa kita bayangkan menjadi masker seperti itu. Ini jadi alginat itu termasuk salah satu polisakarida yang sering dijadikan sebagai bahan masker atau membuat tekstur semacam itulah seperti berlumpur nanti. Oke, yang pertama kita coba bahas sedikit mengenai monosakarida. Jadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa monosakarida itu adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana karena hanya mengandung satu jenis glukosa. Karena tadi disebutkan bahwa ternyata jenis karbohidrat tersebut ya selalu disusun antara atom C, H, dan O. Jadi kalau untuk monosakarida itu ternyata jumlah atom C-nya itu atom karbon ya terdiri dari 3 sampai 7. Di gambar ini kita bisa melihat beberapa jenis buah, terus ada disebutkan di sana itu fruktosa. Jadi di slide sebelumnya kita sudah melihat bahwa ternyata fruktosa adalah jenis monosakarida. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kandungan gula yang ada di dalam buah-buahan, di sini kita lihat ada apple, plum, ada lagi pear ya. Ternyata ini orange juga. Ternyata jenis gula yang terkandung di dalamnya adalah jenis fruktosa atau monosakarida. Di gambar ini kita bisa melihat struktur monosakarida. Di sini ada banyak jenisnya ya. Ada erythrosa, kemudian glyceraldehyde, ada terreose, silosa, lixosa, arabinosa, ribosa, alosa. Ini semuanya jenis-jenis struktur monosakarida. Mungkin ini tidak terlalu dalam kita bahas ya. Kita cukup mengetahui bahwa sebenarnya jenis-jenis monosakarida itu ikatannya ada semacam ini, seperti itu. Di sini dibahas sedikit lebih dalam mengenai monosakarida. Yang pertama tadi adalah glukosa. Jadi glukosa itu merupakan aldoheksosa. Kalau heksosa seperti yang disebutkan tadi adalah ikatannya terdiri dari 6 ya, heksosa. Kemudian ini banyak ditemukan pada buah dan madu. Itu merupakan jenis glukosa juga. Jadi kalau kita bilang, di sebelumnya kan misalnya disebutkan bahwa ternyata jenis gula yang terdapat di buah-buahan itu adalah fruktosa. Jadi kemudian di sini disebutkan terdapat pada buah dan madu. Jadi tidak bisa disamakan ya bahwa pengertian yang tadi itu mutlak 100% bahwa gula yang terkandung di dalam buah-buahan adalah fruktosa. Tidak seperti itu. Jadi ada glukosa juga di sana, ada juga berupa fruktosa seperti itu. Tetapi mungkin lebih banyak itu fruktosa di golongan buah tadi ya, seperti slide sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa glukosa merupakan senyawa gula paling sederhana di dalam tubuh. Kalau mungkin kalian mengingat atau mengetahui bahwa sebenarnya ketika kita makan nasi berupa polisakarida ya, nanti akan dipecah di dalam tubuh kita melalui proses pencernaan hingga komponen paling kecil yaitu glukosa. Dan glukosa inilah yang diserap di dalam tubuh kita yang akan dijadikan sebagai sumber energi. Oke, kemudian di sini ada fruktosa. Kalau fruktosa itu kita ulang sekali lagi ternyata merupakan jenis gula yang paling banyak ditemukan di dalam buah-buahan. Dan dia juga termasuk ketoheksosa. Heksosa terdiri dari 6 ikatan seperti yang tadi ya. Lalu rasa lebih manis dari glukosa dan sukrosa. Kalau mungkin kalian merasa bahwa meskipun di sini disebutkan fruktosa itu lebih manis, kemudian kita juga telah lihat tadi ternyata fruktosa itu adalah jenis gula yang terdapat di dalam buah-buahan. Tetapi kalian menyadari bahwa terkadang buah-buahan itu rasanya asam seperti itu. Jadi rasa asam yang di dalam buah itu ya bukan ini yang terkandung di dalamnya, meskipun ada tetap ya. Kalau dia rasanya asam berarti dia mengandung asam askorbat yang tinggi. Asam askorbat atau vitamin C. Jadi kalau memang vitamin C itu ya memang asam seperti itu. Namanya saja kalau nama kimianya kan asam askorbat. Jadi memang rasanya menjadi asam. Jadi kalau rasanya lebih asam berarti yang dominan di sana tinggi vitamin C-nya, bukan jenis gula-gula ini ya.
Kemudian fruktosa juga disebutkan di sini ternyata banyak ditemukan di madu. Oke, selanjutnya galaktosa. Untuk galaktosa ini disebutkan di sini umumnya berikatan dengan glukosa. Mungkin teman-teman di sini pada ingat beberapa slide sebelumnya saya menyebutkan bahwa laktosa atau jenis gula yang terdapat di dalam susu itu adalah ikatan antara galaktosa dan glukosa. Jadi mungkin di sini kenapa disebutkan umumnya berikatan dengan glukosa itu sudah menjadi contoh yang ini ya, contoh yang paling nyata. Contoh yang sebelumnya itu bahwa sebenarnya si laktosa alias si gula yang terkandung di dalam susu ternyata ikatan antara glukosa dan galaktosa. Kemudian di sini kalian baca ini rasanya kurang manis. Jadi kalian perlu menyadari untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah mencicipi atau meminum secara langsung ya susu segar yang tidak mendapatkan perlakuan apa-apa. Mungkin saja hanya dipanaskan sedikit seperti itu ya. Maka rasanya tidak manis. Tetapi apakah susu itu tidak mengandung glukosa? Tetap mengandung jenis gula seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya. Jadi itu juga sudah bisa menjadi pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya galaktosa yang ini tadi galaktosa dan glukosa berikatan itu menjadi laktosa ya. Laktosa itu atau jenis gula yang terkandung di dalam susu itu merupakan gula yang paling tidak manis. Jadi seingat saya itu hanya 1/6 dari rasa manis yang biasa gitu loh. 1/6 itu sangat-sangat ini ya, sangat jauh dari rasa manis yang bisa kita rasakan di lidah kita seperti itu. Dan itu juga menjadi pengetahuan ke kita kenapa meskipun kita ketahui bahwa ternyata susu itu mengandung gula tetapi ternyata tidak manis, ya karena ini tadi. Ternyata memang yang terkandung di sana itu adalah jenis gula yang memang tidak manis. Sekarang kita membahas disakarida dan oligosakarida. Ini yang di bawah ini yang tulisan biru kan kita sudah melihat ya. Disakarida terdiri dari 2 glukosa. Jadi kalau sudah trisakarida itu sudah 3 ke atas ya. Kita jadi untuk beberapa sudah 3 sampai ke atas untuk beberapa itu, tapi tidak sampai sekompleks polisakarida ya. Berarti itu sudah merupakan oligosakarida. Jadi makanya disebut di sini pengertiannya adalah bahwa oligosakarida itu terdiri dari beberapa monosakarida dan diikat oleh ikatan glikosida. Terkadang di sini bisa dikategorikan disakarida pun terkadang dimasukkan di sini oligosakarida. Tetapi secara spesifik bahwa oligosakarida itu lebih banyak ya kan monosakaridanya dibandingkan disakarida. Kemudian oligosakarida paling banyak di alam. Ini katanya adalah disakarida. Salah satunya laktosa tadi ya yang merupakan glukosa atau merupakan gula susu bukan glukosa ya. Itu merupakan contohnya dan ternyata paling banyak katanya di sini yang ditemukan di alam itu jenis oligosakarida ini berbentuk disakarida hanya berikatan 2 jenis monosakarida. Oke, di gambar ini kita bisa melihat 2 jenis disakarida. Yang pertama adalah sukrosa dan kemudian adalah laktosa. Sukrosa seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sukrosa ini mungkin yang paling kita sering temui adalah gula pasir. Jadi kita mengetahui bahwa gula pasir adalah jenis disakarida dan ternyata dia adalah jenis glukosa, ikatan antara glukosa dan fruktosa. Itu untuk gula pasir. Kemudian untuk laktosa seperti yang saya sebutkan sebelumnya, laktosa itu adalah jenis gula yang terdapat di dalam susu dan merupakan ikatan antara galaktosa dan glukosa. Jadi perbedaan ini bisa menjadikan kita paham bahwa sebenarnya kita bisa mengetahui kenapa kemanisan antara gula pasir dan laktosa atau susu ya berbeda jauh seperti itu. Jadi kalau kalian di sini sukrosa ya lihat ini ikatan antara glukosa dan fruktosa. Disebutkan sebelumnya bahwa fruktosa itu adalah jenis gula yang manis. Kemudian untuk laktosa itu disebutkan mengandung galaktosa dan glukosa ikatannya dan disebutkan sebelumnya bahwa galaktosa itu termasuk gula yang tidak manis. Jadi kita bisa mengetahui kenapa gula lebih manis daripada susu padahal sama-sama mengandung glukosa itu. Oke, yang terakhir di sini adalah polisakarida seperti disebutkan sebelumnya ya. Ini terdiri dari puluhan hingga ratusan monosakarida.
Jadi kalau untuk oligosakarida hanya terdiri dari beberapa jenis monosakarida tadi, terdiri dari beberapa monosakarida yang saling berikatan seperti itu. Jadi kalau polisakarida itu sudah lebih puluhan hingga ratusan monosakarida. Ini merupakan karbohidrat kompleks gitu, seperti yang saya sebutkan di slide awal ya. Karena memang saking banyaknya ikatan ini begitu kompleks, kemudian bobot molekulnya juga besar, tidak manis dan tidak larut di dalam air. Tidak manis, kalian bisa lihat ini, tidak manis polisakarida. Kalian contoh polisakarida tadi kan tepung. Kalau kalian mencicipi tepung, rasanya tidak manis. Itu jadi contoh yang paling nyata kita bisa pahami ya. Kemudian beras misalnya atau padi ya, nasi misalnya gitu. Kalau kita makan itu rasanya tidak manis. Mungkin kalau kalian dikunyah beberapa saat kemudian dirasakan akan menjadi manis, itu disebabkan karena jenis polisakarida itu sudah tercerna oleh enzim amilase yang terdapat di dalam air liur kita. Itu yang menyebabkan lama-kelamaan ketika kita mengunyah nasi itu rasanya akan menjadi lebih manis. Karena ternyata tadi si polisakarida atau gula karbohidrat yang kompleks itu tercerna sedikit oleh enzim amilase yang terdapat di dalam air liur kita. Sehingga itu yang membuat nanti nasi itu semakin lama menjadi manis. Dan kemudian di sini disebutkan tidak larut di dalam air. Kalau kalian contoh yang paling sederhana mungkin ini serat ya, serat kasar. Kalau serat kasar itu kan seperti yang saya sebutkan tadi itu misalnya contohnya rumput misalnya. Itu tidak bisa larut di dalam air. Kalau untuk manusia sebenarnya serat kasar itu kan hanya untuk membantu memperlancar pencernaannya. Jadi dia masuk ke dalam pencernaan, tidak dicerna, kemudian lewat begitu saja. Itu hanya memperlancar kinerja pencernaan seperti itu. Jadi memang dia juga tidak terlarut di dalam air. Jadi masuk ke dalam tubuh kita, dia sebenarnya keluar nanti utuh seperti itu. Tapi mungkin kalau kalian, mungkin kalian bertanya-tanya, kita kan memakan sayur itu untuk memperoleh serat. Ya, kita memperoleh serat, tetapi biasanya kita sudah memotong-motong sayuran tersebut gitu loh. Jadi kenapa misalnya ya tidak sepenuhnya akan keluar seperti itu juga dalam bentuk feses, bukan ya. Tetapi kan tadi setiap polisakarida itu kompleks ya. Jadi karena sekompleks itu dianya, kalau untuk sayuran yang kita konsumsi misalnya, tetap di sayur itu pun ada zat-zat organik yang bisa dicerna. Jadi kalau kalian lihat ternyata nanti hanya bahkan tidak terlihat seperti itu yang akan keluar melalui feses. Karena sebenarnya bagian-bagian zat organik yang terdapat di dalam serat kasar itu yang berikatan tadi yang kompleks itu ya bisa dicerna, sementara serat kasarnya itu tidak. Oke, dan ini polisakarida yang paling sering berkaitan atau erat hubungannya dengan kehidupan kita. Di sini ada 3 ya. Amilum. Amilum itu jenis karbohidrat ya. Amilum yang paling tahu kita tepung gitu ya. Seperti nasi termasuk amilum juga. Tepung, nasi, amilum itu semua amilum ya. Yang kan sudah disebutkan sebelumnya juga tadi terkait dengan kenapa rasa gula sedikit lama kelamaan dikunyah di dalam mulut kita akan ada sedikit manisnya, karena ini tadi dia merupakan amilum jenis pati ya. Jadi enzim yang membuat atau memecah makanan tersebut di dalam tubuh kita, dalam mulut ya, dari enzim yang dari air liur kita adalah amilase. Amilase berarti dia mencerna amilum. Itu yang menyebabkan dia bisa tercerna di dalam, bahkan di dalam mulut kita, nanti dilanjutkan di dalam saluran pencernaan kita setelah mulut. Kemudian untuk selulosa jenis gula yang tidak bisa dicerna manusia karena si manusia tidak mempunyai selulase yang bisa mencerna selulosa. Kemudian untuk glikogen, makanya di gambar kanan bawah ini ada hati. Glikogen ini adalah sejenis karbohidrat yang menjadi cadangan makanan untuk manusia, biasanya disimpan di dalam hati ya. Makanya untuk beberapa saat atau beberapa hari ketika manusia tidak mengonsumsi makanan sedikit pun, maka dia tetap bisa hidup untuk beberapa hari gitu. Bahkan seminggu mungkin tidak makan tetap bisa hidup. Karena apa? Nanti ada glikogen yang memang sudah disimpan di dalam hati sebagai cadangan, itu dipecah kembali melalui proses katabolisme. Jadi katabolisme itu merombak komponen yang lebih rumit atau kompleks menjadi sederhana. Jadi nanti glikogen ini kan berupa polisakarida tadi. Berarti ketika tubuh kita memakan banyak gula atau karbohidrat, sebenarnya dicerna dulu di dalam tubuh kita menjadi glukosa. Tapi ketika kebutuhan glukosa kita sudah terpenuhi,
maka glukosa tersebut akan ditimbun kembali kemudian dibentuk menjadi polisakarida melalui proses anabolisme. Jadi anabolisme itu adalah menyusun zat yang lebih kompleks dari yang sederhana. Jadi glukosa yang berlebih tadi akan disusun menjadi komposisi polisakarida, bentuk glikogen yang tersimpan di dalam hati kita. Kemudian kalau kita sudah tidak mengonsumsi makanan untuk beberapa hari atau kita kekurangan makan seperti itu ya, maka glikogen ini akan dipecah kembali melalui proses katabolisme menjadi komponen gula yang sederhana, dalam hal ini glukosa, yang akan dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas kembali. Demikian materi mengenai karbohidrat yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan untuk diskusi menggunakan Zoom untuk pertemuan nanti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.